Hai, gimana kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik saja. Masih membahas tentang template ya, bagian ketiga, template extending atau memperluas template. Nah, memperluas template. Kalau kita ingat-ingat ya, saat kita membuat app, tidak ada template di sana. Gitu. Padahal model view template URL conf gitu kan ya, yang pernah disampaikan. Nah, malahan kita membuat template dengan cara konfigurasi sendiri dan bukan di bagian apps gitu. Hanya disimpan di folder project purpose gitu. Purpose template buku.html. Nah, sekarang kita akan memperluas template gitu. Intinya kita akan membuat base HTML, base template ya, template dasar untuk semua halaman. Jadi template utama itu yang isinya base.html itu adalah file HTML utama yang isinya akan menampung konten-konten yang dilempar dari template yang ada di dalam apps. Jadi di dalam apps nanti kita akan membuat folder template lagi yang isinya hanya bagian konten saja. Gitu. File-file HTML yang isinya hanya bagian-bagian konten. Nanti bagian konten itu akan di-extend dimasukkan ke dalam base HTML. Kira-kira seperti itu. Kita praktekkan. Ini agak fokus ya, karena agak sulit juga untuk memahaminya. Kadang salah antara template utama dengan template yang ada di apps. Gitu. Baik. Dasarnya seperti ini ya. Kita kemarin membuat template, kemudian ada buku HTML. Kita membuat template yang lain seperti penerbit, .html, isinya struktur HTML lagi. Nah, untuk menghindari hal seperti ini, karena bagian header untuk mengambil CSS, mengambil JavaScript, mengambil judul, semuanya sama, kita tidak perlu menuliskannya setiap kita membuat penerbit, buku, itu kan, dan lain-lain gitu kan. Kita cukup membuat di bagian base saja gitu. Template base, template dasar. Berarti di template utama di sini kita buat yang namanya base.html. Strukturnya sama gitu. Kita kasih judul perpustakaan sekolah. Nah, di bagian body kita buat tag blok konten seperti itu. End block. Nah, bagian konten ini, blok konten ini yang nanti akan diisi oleh konten-konten dari template apps gitu. Template yang ada di apps gitu, nanti akan masuk ke dalam konten di sini, di extend. Nah, berarti buku dan penerbit ya, kita akan pindahkan ke template yang ada di perpustakaan. Nah, kita buat folder template-nya di sini, templates, gitu. Kemudian kita pindahkan buku dan penerbit HTML ke dalam template di apps perpustakaan. Move seperti itu. Susunannya seperti ini, perpustakaan, template, buku, penerbit. Oke, lebih fokus lagi di sini. Buku HTML. Ya. Kita tidak perlu menuliskan struktur HTML keseluruhan lengkap gitu kan. Kita hanya membuat bagian bodinya saja. Ini kita hapus karena ya bagian body gitu kan, bagian ini nanti yang akan masuk ke dalam blok konten di dalam base HTML gitu. Ini kita extend ke file base HTML, lalu bagian ini masuk ke dalam blok konten di sini, end block sampai situ. Begitupun dengan penerbit. Ini kita copy, daftar penerbit. Nah, sekarang kita masuk ke views buku. Tetap seperti itu, buku.html. Nanti buku HTML ini akan mencari file buku HTML yang ada di folder template. Dicari, ketemu, ada di
perpustakaan template buku .html. Penerbit juga sama. Ini kita render ke penerbit .html, tidak ada konteks ya, belum ada. Lalu kita coba refresh. Oke. Memang tidak ada yang berubah ya, karena sama gitu, kita hanya memindahkannya saja. Nah, coba kita buka penerbit. Oke, perpustakaan penerbit, perpustakaan daftar buku. Nah, untuk memastikannya apakah benar kita sudah memperluas template ini, kita coba ya di base HTML, kita ubah judul title-nya menjadi perpustakaan sekolah SMK. Nah, mari kita refresh. Perpustakaan sekolah SMK. Penerbit perpustakaan sekolah SMK. Nah, itu sudah membuktikan bahwa template sudah diperluas gitu. Jadi setiap kita membuat konten-konten ya, misalkan untuk halaman laporan, untuk halaman peminjaman, transaksi pengembalian, kita hanya menuliskannya ya, cukup menuliskan bagian kontennya saja. Nanti kita extend ke base HTML gitu. Ini untuk mempersingkat juga itu kan. Jadi kita tidak perlu menuliskan lengkap kode-kode HTML. Juga nanti di sini kita akan mengambil atau load static file ya, seperti CSS, JavaScript, itu kan nanti ada gambar. Nah, itu akan dibahas di bagian di episode ke-8 static file nanti itu. Ya. Nah, untuk judul terakhir ya, karena ini akan sama ya, di setiap halaman kita pasti ada judul. Nah, ini juga kita bisa pisahkan menjadi file tersendiri ya. Kita simpan di dalam templates utama di sini. Kita buat namanya judul.html yang isinya seperti berikut ya. Nanti bagian ini akan dipanggil ya, file disebutnya file eksternal ya. Kita manggil file eksternal di bagian base HTML gini. Sebelum menampilkan blok konten, kita tampilkan dulu di sini include gitu, judul.html. Di penerbit juga sama, daftar penerbit, daftar buku ini kita hapus. Oke, buku HTML, penerbit HTML, tidak ada judul, judulnya kita pisahkan ke file tertentu, lalu dipanggil include-kan oleh judul HTML gitu, oleh include gitu kan, judul HTML. Kalau kita refresh ya, memang tidak ada bedanya. Nah, untuk membuktikannya kita coba hapus include ini, include judul. Kalau kita hapus save, lalu kita refresh halamannya, hilang. Di bagian penerbit juga sama, buku, penerbit gitu. Kita kembalikan lagi, refresh, penerbit, buku, penerbit. Nah, itulah cara untuk memperluas template. Nah, semoga menjadi mudah lagi saat kita membuat aplikasi ya, membuat template bagian-bagiannya. Untuk kedepannya kita akan lebih fokus lagi karena cukup sulit ya untuk di bagian-bagian selanjutnya. Itu saja yang bisa disampaikan di bagian template extending sini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.